Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa penusuk insulin karena saya keluar dari rumah sakit diberi resep untuk insulin ini, 12 stripnya. Dan ini menjadikan bagi saya suatu tanggungan. Beberapa hari ini saya disuntik oleh perawat dan juga oleh suster yang adalah perawat, tahu caranya nyuntik. Hari ini lucu sekali, membuat saya lemes, maka saya paksa untuk olahraga. Karena apa? Saya sudah mencoblos 12 strip. Blek, blek, blek. Saya merasa jangan-jangan belum masuk ya. Saya coblos lagi 12 strip. Slep, slep, slep. Jangan-jangan belum masuk ya. Lalu saya coblos yang ketiga kalinya. Karena jarumnya terlalu lembut, saya merasa belum tertusuk dari kulit saya yang tebal ini. Dan akhirnya apa? Ternyata menjadi porsinya atau insulin itu menjadi 36 karena 3 kali suntikan. Dan akibatnya saya menjadi sedikit lemes. Kemudian saya minum teh manis yang sungguh-sungguh dari gula tebu. Dan kemudian saya paksa untuk jogging, olahraga, supaya saya tidak terlalu lemes. Ini salah satu contoh di mana saya belum terlalu mengenal alat-alat ini. Ini ranahnya dokter atau perawat, sementara saya seorang pastor, jadi saya tidak terbiasa dengan menyuntik sendiri insulin ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pada saat kita merayakan pesta Santo Bartolomeus, kita bisa merasakan bagaimana aura rasul ini yang konon mewartakan Injil sampai ke India dan menjadi martir seperti Thomas juga. Dan saudara-saudari yang terkasih, Bartolomeus sangat menarik bagaimana pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Ketika itu dia diberitahu oleh temannya Filipus, "Ayo, saya sudah menemukan Mesias yang disebut Kristus." Lalu Nathanael sebagai orang yang tahu persis tentang segala hal kitab perjanjian lama, dia bertanya, "Adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret?" Karena sebetulnya Mesias dikatakan dari Bethlehem, bukanlah kota yang kecil. Kamu memang kota kecil, tetapi kamu bukanlah kota yang kecil karena akan datang penyelamat, tetapi bukan dari Nazaret. Cuma setelah itu Bethlehem, Yesus kemudian pindah ke Nazaret. Maka kemudian dipertanyakan oleh Nathanael. Lalu Filipus berkata, "Mari datang dan lihatlah." Maka ketika melihat Yesus, kemudian Yesus menanggapi, "Filipus, inilah orang Israel sejati," yaitu temanmu si Nathanael itu. Dia orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Lalu Nathanael bertanya, "Bagaimana engkau tahu?" "Sebetulnya sebelum engkau bertemu dengan Filipus di bawah pohon ara itu, aku melihat engkau." Lalu Filipus mengatakan, "Engkaulah Raja Israel, Raja orang Yahudi." Lalu Yesus berkata, saya mengatakan, "Aku telah melihat kamu di bawah pohon ara, kamu percaya? Akan banyak hal yang kamu lihat lagi, yaitu malaikat Allah akan turun naik atas anak manusia, dan kamu akan melihatnya." Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya ketika frater belajar tentang etika Jawa, satu buku yang ditulis oleh Romo Manis Suseno, seorang Romo Yesuit yang menjadi pimpinan di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Dan saya ingat pada waktu itu Romo Manis
buku sampulnya adalah wayang. Dan itu menjadikan saya mendalami bagaimana etika Jawa. Orang yang menganggap orang Jawa tetapi masih berangasan, masih emosional, masih terlalu marah ketika dia marah, terlalu kecewa ketika dia kecewa, terlalu gembira ketika dia gembira, itu namanya belum Jawa. Orang yang selalu bikin gaduh di mana-mana, itu belum Jawa. Orang yang sukanya konflik, itu namanya belum Jawa. Karena budaya filsafat Jawa adalah orang yang membawa damai, orang yang tidak membawa keributan, orang yang bisa mengatur emosinya sehingga ketika gembira dia tidak over dalam kegembiraan. Ketika sedih juga tidak over menunjukkan kesedihannya. Ketika marah juga tidak over menunjukkan kemarahannya. Dan bisa membawakan diri. Maka orang itu disebut sudah Jowo. Wis wong Jowo. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kali ini Yesus menyebut Natanael. Inilah orang Israel sejati. Seperti kita mengatakan, ini wong Jowo sejati, orang Jawa sejati, orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, orang Israel pada umumnya adalah orang yang mengharapkan keselamatan. Orang Israel pada umumnya adalah orang yang selalu ingin mendapatkan Mesias di dalam hidupnya. Kairos keselamatan yang dibawa oleh Mesias itu. Maka saya yakin Natanael mempunyai suatu sudah hafal tentang seluk-beluk orang Israel, kebiasaan orang Israel, penghayatan hidup orang Israel. Maka sampai Yesus menyebut dialah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka orang yang penuh kejujuran, apa adanya, yang membuat orang lain menjadi nyaman ketika bergaul dengan dia. Maka itu yang disebut sebagai orang Israel sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita dari berbagai macam suku, entah itu Jawa, Flores, atau NTT, kemudian ada Dayak, ada Manado, ada Papua, kemudian banyak lagi suku-suku di dunia ini. Kita semua mempunyai karakteristik, mempunyai local wisdom atau semacam kesempurnaan etika lokalnya. Maka di situ kita mencoba mendalami, kita mencoba menemukan mana yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga nanti ketika kita sudah melaksanakan, ketika kita sudah menghidupinya, sebagaimana itu adalah nafas kita, darah kita, daging kita, maka kita disebut sebagai inilah orang Israel sejati. Inilah bangsa terpilih. Inilah bangsa yang bersusah payah bersama aku dan mendapatkan kemuliaan bersamaku ketika sudah mendapatkan kemuliaan bersama Bapa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan